Bersama Bapak Ibu sekalian, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan oleh karena pada sore hari ini kami mendapatkan kesempatan yang khusus. Sementara banyak orang sedang sibuk di luar sana, sejumlah anak-anakmu berada di tempat ini, memilih mengikuti seminar atau acara pada sore hari ini. Ingin duduk diam belajar dari firman Tuhan supaya semakin teguh dalam menghadapi berbagai macam krisis kehidupan. Karena hidup semakin sulit, dunia semakin tak terkontrol, tetapi kami percaya Tuhan tetap memegang kendali. Oleh karena itu berbahagialah setiap orang yang mencari Tuhan, bahkan ketika berada di dalam situasi yang sulit sekalipun. Maka kami bersama-sama ingin belajar dari firman Tuhan, supaya ketika kami menghadapi krisis apapun, kami tetap eksis, kami tetap bisa bertahan, kami bisa menjadi pemenang di dalam menghadapi berbagai macam krisis itu. Maka Tuhan, ajarilah kami dengan kebenaran-Mu, karena kebenaran Tuhan itu kekal, dunia dengan segala kehidupannya sementara dan akan sirna, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya, dan itulah yang akan menjadi prinsip hidup kami terus-menerus di segala situasi, di segala keadaan kehidupan kami. Maka kami menantikan apa yang datang dari Tuhan, yang baik adanya, sehingga kami tetap mendapatkan penguatan dalam menghadapi berbagai persoalan. Berfirmanlah, beracaralah kepada kami siap menerimanya semua yang baik yang dari Tuhan. Semua katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nampaknya lebih banyak ibu-ibu ya. Ya, tema kita itu eksis di tengah krisis. Ini jangan-jangan memang ibu-ibu ini yang paling bertahan di tengah krisis. Selalu eksis menghadapi krisis apapun dalam kehidupan. Saya Pendeta Gunaria Sudarmanto, saya dari Yayasan Sabda Holistik Abdi Reformasi, kalau disingkat SHARE. Saya dari SHARE Ministry yang berpusat di Malang, Jawa Timur. Saya bersama dengan dua rekan saya, kalau boleh maju ke depan sini ya. Yang pertama Bapak Pendeta Dr. Iwan Setiawan. Boleh datang Pak ke depan sini supaya dikenal oleh ibu-ibu ini. Yang kedua, Ibu Pendeta Dr. Dina Latumahina, sekaligus sebagai istri saya. Silakan maju ke depan sini, supaya yang ikut di live streaming juga bisa melihatnya. Ya, Bapak Pendeta Dr. Iwan Setiawan, asli Sunda, sekarang beliau menjadi Ketua Divisi Pelayanan Spiritual dalam yayasan kami. Kemudian Ibu Dr. Dina Latumahina sebagai Kepala Divisi Pendidikan. Kami bersama-sama untuk menjangkau banyak tenaga usia produktif di Indonesia supaya mengalami hidup baru di dalam Kristus dan terlibat di dalam misi sedunia. Bapak Ibu sekalian, saya memperkenalkan sedikit bahwa negara kita, Indonesia, sejak tahun 2020 yang lalu, kita sedang memasuki era yang namanya bonus demografi. Bonus demografi itu apa? Bonus demografi itu penduduk Indonesia mulai tahun 2020 sampai 2035 atau 45, itu jumlahnya 70%. Jadi dari semua penduduk Indonesia, 70%-nya itu usia produktif. Usia produktif itu berapa? Umur 15 tahun sampai 64 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu usianya di antara 15 tahun sampai 64 tahun, itu masih usia produktif. Ya, masih usia produktif. Nah, itu jumlahnya 70%. Maka untuk saat ini hampir mencapai 200 juta penduduk itu. Maka kami mau belajar dari Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus menghadapi orang banyak. Orang banyak itu adalah orang yang belum mengenal Dia, orang yang haus pengajarannya, orang yang sakit, orang yang dirasuk setan, orang yang lapar, orang yang haus, orang yang punya masalah dalam keluarga,
orang yang punya masalah moral. Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus mengajar, memberitakan Injil, menyembuhkan, mengusir setan, dan memberi makan banyak orang yang lapar. Itulah yang kami sekarang sedang kerjakan. 70% penduduk Indonesia yang jumlahnya ratusan juta, itu dalam keadaan juga seperti itu. Mereka memerlukan belas kasihan Tuhan Yesus. Maka kami terus memberitakan Injil, mengajar, melayani banyak orang, melepaskan dari ikatan kuasa kegelapan, dan memberitakan kabar baik kepada mereka. Maka kami berada di dalam bentuk pelayanan seperti itu dari share ministry. Itu sedikit perkenalan singkat kami, dan kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita dalam pelayanan bersama juga ke depan. Terima kasih untuk panitia yang sudah mengundang kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini untuk berbagi bersama-sama, untuk share kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, tema yang diberikan untuk kita pada sore hari ini adalah eksis di tengah krisis. Eksis itu apa sih? Sederhananya, eksis itu mampu bertahan, lalu menjadi pemenang. Ya, menjadi pemenang. Itu eksis namanya. Saya yakin kita semua adalah orang-orang yang sudah pasti pernah menghadapi berbagai macam persoalan. Entah persoalan itu ringan, sedang, maupun persoalan yang berat, ya. Masing-masing pasti punya pengalaman yang berbeda-beda ya. Baik itu pengalaman pribadi, pengalaman dalam keluarga, pengalaman dalam bekerja, mungkin juga malah pengalaman dalam gereja. Ada berbagai macam persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, saya mau katakan begini, kalau Bapak Ibu masih ada sampai dengan saat ini, dalam keadaan baik-baik saja, masih hidup, masih sehat, masih normal, masih bisa berpikir, ya, masih bisa makan, masih bisa minum, itu artinya sampai dengan saat ini Bapak Ibu masih eksis. Persoalan silih berganti, ya kan? Masalah silih berganti. Tapi ternyata sampai hari ini kok kita masih bisa hidup? Kok kita masih bisa mengatasi banyak hal? Karena sebagian orang yang lain tidak sanggup mengatasi persoalan. Sebagian yang lain malah bunuh diri. Sebagian lain frustrasi atau putus asa. Nah, oleh karena itu kalau kita masih ada sebagaimana ada sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan pasti. Tuhanlah yang memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita tetap eksis, ya, eksis. Nah, itu menjadi judul kita. Semua orang pasti mengalami apa yang namanya krisis. Pemimpin mengalami krisis, yang bukan pemimpin juga mengalami banyak sekali krisis. Jadi krisis itu apa Bapak Ibu? Krisis itu setiap peristiwa yang sedang terjadi atau diperkirakan terjadi, yang mengarah kepada situasi yang tidak stabil dan berbahaya, yang mempengaruhi individu, kelompok, komunitas, atau seluruh masyarakat. Jadi krisis itu sederhananya adalah situasi yang membahayakan, situasi yang penuh dengan risiko, situasi yang sulit, yang tidak stabil. Acap kali ketika menghadapi situasi seperti ini memang orang menjadi panik, ya, orang menjadi bingung, orang menjadi kadang-kadang melakukan tindakan-tindakan yang di luar kontrol. Itu krisis ya. Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, krisis itu dijelaskan dalam 3 pengertian. Yang pertama, krisis itu adalah keadaan yang berbahaya. Misalnya ketika menderita penyakit yang sulit disembuhkan, ya, keadaannya parah sekali. Ini krisis yang cukup berat ya, menghadapi situasi seperti itu. Kemudian yang kedua, krisis itu disebutkan sebagai keadaan yang genting. Genting itu sudah sangat sulit, sangat membahayakan, sangat berisiko. Itulah krisis. Terjadi kemelut yang tidak mudah, ya. Terjadi masalah yang sudah sulit, rumit, seperti
benang ruwet katanya. Benang ruwet itu enggak tahu lagi ujungnya di mana. Ya, ditarik kanan salah, ditarik kiri salah, ditarik ke atas salah, ditarik ke bawah juga salah. Itu situasi krisis. Atau yang ketiga, krisis itu disebutkan sebagai keadaan yang suram. Baik itu tentang ekonomi, tentang moral dan sebagainya. Itu krisis. Nah, kita sudah sering mendengar istilah ini ya, istilah krisis itu. Malahan sudah sangat sering diungkapkan beberapa waktu terakhir ini bahwa negara kita tahun depan, Pak Presiden pun mengatakan tahun depan itu tahun yang gelap. Gitu ya. Tahun yang gelap. Memang prediksi-prediksi ekonomi dunia dalam keadaan yang sulit. Resesi dunia dalam keadaan yang sulit. Maka diprediksi bahwa tahun depan itu tahun yang suram, tahun yang gelap ya. Artinya kita menghadapi krisis yang besar. Tapi itu kata perhitungan dunia. Ya, kita punya Tuhan yang punya dunia. Kita punya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Jadi dalam situasi apapun kita punya Tuhan. Amin. Karena Tuhanlah yang mengatur hidup kita, bukan keadaan, bukan situasi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, maka krisis itu terjadi di berbagai bidang. Ada krisis moral, ada krisis sosial, ada krisis ekonomi, ada krisis politik, ya, ada krisis manajemen, ya, dan banyak krisis-krisis yang lain lagi. Dan yang belakangan ini tentu saja 2-3 tahun terakhir kita menghadapi krisis COVID-19 yang kita sendiri sudah begitu luar biasa ya. Sampai hari ini pun sebenarnya krisis itu belum berlalu ya. Masih ada muncul varian-varian yang baru lagi ya, yang masih ada banyak orang yang masih terpapar virus ini, masih ada juga yang meninggal dari virus ini. Artinya krisis itu masih ada. Nah, begitu banyak krisis terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Khususnya kita akan melihat krisis COVID-19, krisis yang berdampak pada krisis ekonomi, krisis sosial, dan juga krisis komunikasi. Nah, ini memang kita sudah tahu sendiri dan sebagian mungkin sudah mengalami juga ya, dampak dari COVID-19 itu. Secara fisik mungkin ada yang jemaat di sini ada yang terpapar juga mungkin. Ada ya? Ada enggak waktu pandemi kemarin? Ada yang terpapar COVID? Ada ya? Ada. Oh, Ibu juga ya. Nah, tapi masih hidup ya. Puji Tuhan. Artinya eksis tuh. Artinya Ibu eksis kan? Ya, eksis. Karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan ya. Nah, memang ini satu keadaan yang mengerikan ya waktu itu ya. Hampir setiap hari ada orang yang meninggal. Wah, keadaannya mengerikan sebelum ditemukan obatnya waktu itu ya. Sebelum ditemukan vaksinnya itu. Nah, setelah mulai ada vaksin, mulai mereda ya. Nah, itu keadaan yang memang betul-betul krisis. Nah, Bapak Ibu, informasi yang kita dapatkan sekarang, ini per 15 Desember 2022, mengenai COVID-19 ini, ya, yang terkonfirmasi itu masih ada 6.700.000-an orang di Indonesia ini ya, di Indonesia. Yang masih dalam perawatan sekitar 33 ribuan. Ya, memang yang sembuh banyak. Yang sembuh udah banyak, dari 6,7 juta itu yang sembuh 6,5 juta. Ya, tapi ada juga yang meninggal. Yang meninggal itu sekitar 160.335 orang. Ini data per 15 Desember, itu berarti kemarin ya. Ini yang saya dapatkan. Artinya krisis ini masih berpotensi untuk membawa bencana, membawa kematian ya bagi sebagian orang. Nah, tentu saja bagaimana kita menyikapi hal itu. Saya berjumpa dengan banyak orang, ada yang mengalami ketakutan, ada yang mengalami kekhawatiran, ada yang sudah frustrasi, ada yang sudah menyerah, tidak tahu lagi mau buat apa, ada yang sudah tidak mau kerja lagi, ada yang sudah acuh tak acuh, sudahlah, terserahlah mau apa gitu, ya. Nah, hal seperti itu terjadi. Nah, dampak-dampaknya tentu saja banyak sekali dari COVID-19 ini. Kalau kita lihat
dampak ekonominya ya itu kan sudah sangat signifikan ya. Begitu COVID-19 ini muncul, banyak orang di PHK ya. Sampai sekarang sudah tercatat 2,8 juta orang yang di PHK karena COVID-19. Jadi jutaan orang ini di PHK, tidak punya pekerjaan. Nah, kalau tidak punya pekerjaan ya pasti kemiskinan meningkat, kemiskinan bertambah tinggi ya. Ya, kemiskinan di Indonesia akhirnya bertambah tinggi. Orang yang berpendapatan kurang dari 1 juta itu mencapai 70,9%. Ya, ini jumlah yang sangat besar ya. 70% lebih penduduk Indonesia itu punya pendapatannya di bawah standar yang ditentukan, yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Jadi dampak ekonomi dari COVID-19 itu sangat serius ya, sehingga negara kita mengalami keterpurukan. Nah, yang menarik ialah selama masa COVID-19 itu perceraian juga meningkat, Bapak Ibu. Perceraian juga meningkat ya selama masa pandemi ini. Di Indonesia perceraian itu malah meningkat sampai 53,5% pada tahun 2021. Tahun 2022 belum dihitung karena belum selesai ini, belum lewat waktunya. Tahun 2021 itu jumlah perceraian 53,5% kenaikannya dari tahun sebelumnya. Dan ini jumlah yang sangat banyak. Termasuk Jawa Timur itu masuk 10 besar ya, provinsi di Indonesia yang tingkat perceraiannya tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang rencana cerai, tolong dibatalkan ya. Jangan menambah jumlah ini. Sudah terlalu banyak yang bercerai. Ya. Nah, waktu saya membaca berita ketika COVID pertama kali muncul di Wuhan, di China, 1 tahun kemudian itu jumlah perceraian di Wuhan itu meningkat, bertambah banyak. Jadi kita pikir-pikir, kita analisis gitu. Kenapa ya? Kan waktu COVID itu orang nggak kerja, mereka disuruh tinggal di rumah, ya kan? Tinggal di rumah kan berarti baik dong gitu ya, mestinya ya. Ada kesempatan kumpul sama istri, sama anak gitu kan ya. Tadinya kerja terus cari uang terus. Nah sekarang dipaksa oleh keadaan ini, akhirnya mereka kumpul terus di rumah. Tadinya kita berpikir kalau suami, istri, anak-anak kumpul terus di rumah itu berarti komunikasinya lebih baik, ya kan? Ada keakraban di dalam rumah tangga gitu ya. Ternyata tidak. Ternyata enggak. Begitu mereka disuruh tinggal di rumah, enggak kerja, malah stres ini. Bapak-bapak stres. Biasanya kerja kan? Biasanya keluar rumah berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore gitu ya. Istri-istri ada juga yang begitu ya. Kadang ketemu dengan anak hanya 1 jam 2 jam kalau orang-orang di perkotaan itu ya, anaknya belum bangun dia udah berangkat kerja. Nanti pulangnya malam anaknya udah tidur ya. Kesibukan orang kota seperti itu. Nah, biasa sibuk tiba-tiba disuruh tinggal di rumah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, stres dia orang ini. Akhirnya terjadi perkelahian, percekcokan antara suami istri, orang tua anak ya, terjadi percekcokan. Nah, itulah rupanya yang menjadi pemicu akhirnya mereka meningkat kepada perceraian. Dan data perceraian akhirnya meningkat begitu tinggi ya. Di Indonesia sendiri mencapai 53,5%, ya kan? Itu luar biasa. Juga terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Saya tidak tahu terjadi di sini atau tidak, harap tidak ya. Karena orang-orang yang dikarantina di rumah, work from home, bekerjanya di rumah, ya, stay home, tinggal di rumah saja, itu mereka malah tambah stres. Akhirnya terjadilah bukan hanya percekcokan, tapi kekerasan dalam rumah tangga. Menurut data 42,3% itu perempuan memang mengalami kekerasan. Kekerasannya macam-macam sih. Ya, nanti kita lihat beberapa jenis kekerasan yang terjadi selama COVID-19 ini. Nah, ini kekerasan dalam rumah ini menurut survei ini, ya, menurut survei
terjadi kekerasan, ada kekerasan fisik, ada kekerasan finansial ya, keuangan, ada kekerasan emosional, ada kekerasan spiritual, dan juga ada kekerasan seksual. Ini kita lihat ya, datanya ya Bapak Ibu ya, ini fakta. Misalnya kekerasan fisik, menurut penelitian ini dikatakan kekerasan fisik itu berupa tindakan menampar, mendorong, memukul, menendang, itu ada 8,2% dalam rumah tangga. Kemudian ada yang memberikan ancaman dengan benda atau senjata tajam, itu 3,4%. Ini hasil survei yang dilakukan. Kemudian ada yang melakukan tindakan mengurung atau mengekang kebebasan entah istrinya, entah anaknya di dalam rumah, itu 2,0%. Ya, jadi ada tindakan kekerasan fisik. Kemudian ada juga tindakan kekerasan finansial, yaitu misalnya keputusan mengatur keuangan itu sepihak. Suami istri mungkin dalam keadaan krisis, dalam keadaan sulit, suami ambil keputusan sendiri atau istri ambil keputusan sendiri, padahal sama-sama lagi krisis nih keuangannya, tapi kok enggak mau kompromi gitu, enggak mau diskusi keperluannya apa gitu ya. Nah, ini termasuk dalam kategori kekerasan finansial. Nah, ini rupanya yang paling banyak mengambil keputusan tentang keuangan secara sepihak, itu mencapai 24,8%. Ya. Lalu ada yang melakukan tindakan menipu, membohongi pasangan dalam hal penggunaan keuangan. Ya. Mau beli apa? Beli teh botol. Ternyata dia beli minuman keras karena dia sedang stres. Dia mabuk ya, mau mabuk. Nah, jadi itu tindakan membohongi. Ini ada 19,4%. Ya. Kemudian ada juga tindakan melarang menggunakan harta atau aset secara bersama. Ini 5,6%. Ya. Lalu ada juga tindakan kekerasan emosional. Ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu tindakan meremehkan atau menganggap pasangannya itu tidak berharga. Jadi dilecehkan pasangannya itu. Ini pun termasuk tindakan kekerasan ya, secara emosional. Ini paling tinggi, 29%. Kemudian tindakan emosional yang lain adalah membatasi aktivitas sehari-hari dengan ancaman atau amarah. Jangan pergi ya, kok kemana-mana ya, awas kalau kamu keluar rumah. Nah, itu sudah merupakan salah satu bentuk ancaman emosional. Ini ada 8,6%. Kemudian tindakan yang lain, melarang bertemu teman atau melarang bertemu dengan keluarga disertai ancaman. Mungkin saking takutnya ya, karena kan lagi wabah COVID-nya ini lagi menyebar kemana-mana, kita harus mengisolasi diri, jaga jarak, bersosialisasinya dibatasi ya. Tapi di dalam kehidupan rumah tangga terjadi ancaman, jangan kemana-mana, kalau enggak awas. Nah, ini pun merupakan tindakan kekerasan emosional. Ini ada 8,6% juga. Kemudian ada kekerasan spiritual, kekerasan rohani. Apa ini? Seperti mengejek atau menghina iman dan kepercayaan pasangan. Ya, 9,4%. Jadi ketika terjadi krisis, hubungan suami istri, orang tua, anak ini juga saling mengkritisi satu dengan yang lain. Entah itu pasangan yang seiman ataupun pasangan yang tidak seiman, apalagi. Ya. Saling menyalahkan ketika menghadapi persoalan rumah tangga, krisis keuangan, sakit penyakit, saling menyalahkan. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, ya, termasuk di dalamnya ialah dengan menggunakan bahasa-bahasa yang terkait dengan spiritualitas. Kamu katanya beriman, mana? Katanya kamu rajin ke gereja. Sekarang kok begini? Kok marah-marah di rumah? Katanya kamu rajin berdoa. Sekarang kok begini? Katanya kamu rajin baca Alkitab. Kok sekarang begini? Ya, gitu ya. Itu termasuk dalam tindakan kekerasan spiritual. Ini 9,4%. Lalu ada juga orang mengalami kekerasan spiritual dalam bentuk melarang pergi ke gereja atau pelayanan ibadah rumah tangga. Ini 3%. Ya, jadi memang saking takutnya mungkin ya, jangan kemana-mana, termasuk dilarang untuk ke gereja. Kemudian ada juga yang memaksa pasangan untuk mengikuti kegiatan keagamaan yang membuat tidak nyaman.
Jadi satu sisi ada yang melarang, tapi yang satu sisi ada yang memaksa. Kamu harus ikut, kamu harus ikut, harus ikut. Waktu itu sempat ya, begitu COVID ini terjadi di Jakarta kan ada satu pendeta terkenal itu dia bilang, enggak apa-apa, kita ke gereja terus, enggak usah online, kita onsite karena Tuhan menjaga, melindungi kita ya. Ini seolah-olah menunjukkan iman itu luar biasa ya. Tapi ternyata kemudian ketika mereka ibadah di gereja terpapar juga jemaatnya, sehingga akhirnya ditutup juga gereja itu, ibadahnya online lagi. Nah, seperti itu merupakan kegiatan yang dikategorikan sebagai pemaksaan ya, atau kekerasan spiritual. Nah, ada juga yang menjadi kekerasan seksual. Kekerasan seksual, memaksa pasangan untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan fisik. Ya, ini hubungan suami istri ya, itu ada 7%. Kemudian ada juga yang memaksa pasangan untuk menerima kontak seksual yang membuat pasangan tidak nyaman. Ini 6,9%. Jadi terjadi hal-hal seperti itu. Nah, dari kekerasan-kekerasan ini, itulah yang kemungkinan besar menjadi penyebab mengapa kemudian angka perceraian itu naik. Karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga angka perceraian begitu naik. Kalau di Amerika itu memang naik sampai 57%. Itu yang mengadukan ke pengadilan, mengadukan bercerai, menggugat cerai itu lebih banyak kaum perempuan. Ya, mungkin karena merasa diperlakukan tidak layak ya, mendapatkan tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk, fisik, emosional dan sebagainya, maka kemudian mereka tidak tahan, ya sudahlah, sekarang saya bercerai saja. Nah, ini angka-angka yang menunjukkan kita memang menghadapi sebuah krisis di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, ada penelitian yang lain menarik juga yang dilakukan oleh Bilangan Research Center. Ada beberapa hal, mereka ini melakukan penelitian terhadap 406 pemimpin gereja lokal di Indonesia, ya, melalui survei online. Dan hasilnya menarik, ada beberapa hal yang ditemukan dalam sebuah riset ini. Hasil risetnya itu adalah 46,8% jemaat masih takut atau khawatir tertular COVID-19 sehingga tidak mau ke gereja. Jadi ini bagian ini ditanyakan mengapa jemaat tidak mau ke gereja meskipun sekarang sudah boleh ibadah onsite. Ya, selama hampir 2 tahun ini kan online ya, online terus. Nah, sekarang ketika sudah mulai dibuka, gereja sudah dibuka, artinya jemaat bisa onsite. Penelitian ini dilakukan. Ternyata sebagian sebagian jemaat itu belum mau ke gereja dengan alasannya macam-macam. Yang pertama, takut atau khawatir tertular COVID-19. Ya, masuk akal juga lah ya. Apalagi yang punya komorbid ya, penyakit bawaan. Ya takut juga kalau ketemu nanti ngumpul-ngumpul tertular lagi, jadi masalah lagi. Ada kekhawatiran seperti itu. Lalu 42,7% lebih menyukai ibadah online. Wah, lebih enak di rumah aja dah, nggak usah repot ya, di rumah aja, tinggal buka laptop, buka HP, kita sudah ibadah ya, keenakan online. 42,7%. Lalu, nah ini menarik, 13,5% itu memilih pindah gereja, malah pindah gereja. Mungkin cari gereja yang terdekat rumahnya barangkali, atau mungkin cari gereja yang lebih luas supaya pembatasan jarak itu bisa lebih terpantau dengan baik gitu ya. Jadi 13% pindah gereja akhirnya. Lalu ada 10,5% itu tidak beribadah di hari Minggu lagi. Onsite enggak, online juga enggak. Jadi ada 10% ya, 10,5%. Lalu 3,2% gereja mengaku belum mengadakan sekolah minggu karena anak-anak belum divaksin ya waktu itu. Jadi sebagian anak-anak memang belum masuk sekolah minggu. Kalau di sini sudah ya, sekolah minggu sudah Bu ya, sudah onsite ya. Ya.
Puji Tuhan. Tapi penelitian ini juga mencatat beberapa hal positif, ya. Jemaat yang tetap kembali beribadah secara onset di gereja ditemukan memiliki beberapa alasan yang kuat untuk kembali. Artinya tadi sekitar 40-an lebih itu mereka akhirnya datang ke gereja. Karena apa? Dia merasakan dampak positif dari kegiatan gereja. Jadi kalau saya nggak ke gereja, saya kehilangan manfaat itu, ibadah pembinaan dan sebagainya terhadap pertumbuhan rohani. Jadi mereka mau datang ke gereja secara onset karena mereka merasa kalau ke gereja itu bisa ketemu langsung dengan hamba Tuhannya, dengan teman-teman seiman, ikut dengar khotbahnya langsung, pembinaan-pembinaan dan sebagainya. Dan mereka merasa itu bermanfaat untuk saya secara positif. Yang kedua, mereka mempunyai komunitas atau sahabat di gereja. Jadi ketemu kawan, ya, ketemu persekutuan, itu menyenangkan, ya, sehingga mereka akhirnya ikut onset di gereja. Lalu mereka mengambil peran atau tanggung jawab pelayanan, karena kalau di online terbatas, ya. Sekarang sudah bisa onset, saya ke gereja aja supaya saya bisa jadi song leader, saya bisa menjadi singers, saya bisa menjadi pemain musik, saya bisa mengedarkan kolektan, ya, menjadi seorang kolektan, dan peran-peran lain di dalam gereja, dan itu menyenangkan. Maka membuat orang itu rindu ke gereja langsung secara onsite. Kemudian ada alasan lain ialah keluarga kami sudah turun-temurun beribadah di gereja ini. Jadi ya sudah, saya tidak mau pindah gereja, saya malah pengen terus berada di gereja itu, karena memang sudah dari bapak saya, opa saya, ya, kakek nenek saya, ya, popo kungkung saya sudah di sini, ya sudah, saya senang berada di ibadah di gereja ini. Keluarga besar juga selalu beribadah di gereja ini, bukan hanya keluarga kami, tapi keluarga kami bersaudara ini semuanya juga di gereja ini katanya, sehingga kami senang kalau ikut ibadah secara onsite. Memiliki hubungan yang dekat dengan gembala dan majelis, dengan hamba-hamba Tuhan. Hubungannya baik. Memang bisa sih lewat telepon, lewat video call, ya, bisa, tapi kan itu terbatas juga, ya. Beda dengan kalau ketemu langsung. Nah, itu menyenangkan orang ke gereja. Rumah saya dekat dengan gereja, ini juga menjadi salah satu alasan. Nggak usahlah pergi ke yang jauh-jauh, kan gerejanya dekat aja, hanya 5 menit. Pakai mobil apalagi hanya 5 menit sampai gereja misalnya. Nah, itu menjadi alasan mengapa mereka akhirnya mau ke gereja. Nah, Bapak Ibu, itulah banyaknya krisis yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Krisis sakit penyakit, krisis ekonomi, rumah tangga banyak yang berantakan, banyak orang di PHK, bahkan sebagian itu stres, sebagian lagi bunuh diri, ada. Hanya datanya saya tidak muat. Tetapi di Indonesia sendiri terjadi selama masa COVID itu kan ada beberapa orang yang akhirnya bunuh diri juga. Ya, di negara lain banyak juga terjadi. Nah, bagaimana kita menghadapi krisis? Ada sebuah eksperimen, Bapak Ibu. Ini ada 3 simpanse atau monyet kera, ya kan? Ada 3 kera. Lalu dalam eksperimen itu tiba-tiba dilemparkan dinamit dekat mereka, atau mercon lah dekat mereka. Lalu mercon itu meledak. Dar! Ketika mercon itu meledak, dilihatlah reaksi dari 3 monyet ini. Yang satu monyet tutup mata, tutup telinga. Yang satu tutup mata, di tengah itu tutup mata. Lalu yang ketiga tutup mulut. Nah, eksperimen itu menggambarkan ketika orang menghadapi krisis, itu banyak yang bersikap seperti itu, ya, tutup telinga, tidak mau dengar. Udahlah, tiap hari dengar beritanya yang jelek-jelek terus, buka TV beritanya yang jelek-jelek semua, tutup telinga aja, nggak mau tahu. Atau tutup mata, tidak mau lihat. Nonton televisi isinya hanya mayat yang diusung dari rumah sakit. Nonton TV isinya hanya mayat yang dikuburkan. Hari ini sekian banyak orang, hari ini sekian banyak orang. Itu memang pemandangan yang tidak menyenangkan, ya. Nah, ada yang lain lagi tutup mulut, nggak mau bicara. Udahlah,
capek kita ngomong. Dan yang lain lagi melarikan diri dari masalah. Ada suami yang meninggalkan istrinya dan anaknya pergi tidak tahu kemana. Malahan ada juga istri yang meninggalkan anak-anaknya juga. Ada sebuah peristiwa yang tragis terjadi di Jakarta waktu itu. Akhirnya seorang ibu membunuh 2 orang anaknya yang masih kecil. Dibunuh anaknya. Ketika ditanya polisi, kenapa? Saya tidak tahan melihat mereka menderita. Biarlah saya aja yang menderita. Biarlah saya aja yang susah. Tapi jangan anak-anak saya. Tapi mungkin dia pikirannya gelap ya, tidak bisa berpikir sehat, akhirnya dibunuh ini anak-anaknya ini. Nah, itu kasus ya, kasus yang pernah terjadi di Jakarta. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kita menghadapi krisis itu. Tapi sebagai orang yang percaya, kita maunya eksis. Kita maunya menang menghadapi krisis itu. Kita maunya keluar dari krisis itu. Sebelum krisis ini terjadi, sebelum COVID ini terjadi, beberapa bulan sebelumnya, saya menulis buku. Judulnya itu, Eksis di Tengah Krisis. Hanya sayang bukunya udah habis ini. Ini saya tulis buku kecil aja. Sebelum COVID ini terjadi, saya tulis buku ini, Eksis di Tengah Krisis. Bagaimana kita bisa eksis di tengah-tengah krisis kehidupan kita, ya, kehidupan kita. Ketika saya tulis buku ini, saya dalami, saya baca Alkitab lagi, ya, kemudian saya belajar dari prinsip-prinsip yang ada di Alkitab, ya. Karena prinsip-prinsip Alkitab itulah yang akan menolong kita bagaimana tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab menghadapi berbagai macam krisis. Oleh karena mereka juga manusia biasa. Adam itu manusia biasa juga akhirnya. Nuh manusia biasa, Abraham manusia biasa, Lot manusia biasa, Musa manusia biasa. Memang mereka dipakai oleh Tuhan menjadi manusia-manusia Tuhan yang satu sisi luar biasa. Tetapi sebagai manusia mereka juga punya kekurangan, punya kelemahan. Sehingga ketika menghadapi macam-macam krisis, mereka juga bisa juga gagal. Sewaktu-waktu mereka gagal. Jadi Alkitab kita dengan jujur mencatat ya, keberhasilan maupun kegagalan dari banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab itu. Nah, mari kita belajar tentang hal ini ya. Saya membatasi dalam 3 krisis yang dicatat dalam Alkitab. Krisis dalam keluarga, krisis moralitas, dan krisis spiritual atau rohani, ya, atau krisis keagamaan. Ya, tiga macam krisis ini. Kita belajar secara singkat saja. Misalnya, krisis di dalam keluarga. Adam dan Hawa, suami dan istri di Taman Eden. Ini krisis yang pertama terjadi ya di dalam sejarah kehidupan manusia. Tapi hasilnya fatal. Karena baik Adam maupun Hawa jatuh ke dalam dosa dan akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Nanti yang menyelesaikan siapa? Karena persoalannya adalah persoalan dosa. Dosa yang dilakukan oleh Adam akhirnya menyebar, semua orang jadi berdosa. Rasul Paulus katakan semua orang sudah berdosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada yang benar. Ya, artinya dari satu orang berdosa, semua orang jadi berdosa. Nanti solusinya gimana? Solusinya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Itu solusi terhadap dosa. Jadi akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Krisis berikutnya muncul, Kain dan Habel. Ini kakak adik ya, kakak adik. Akibatnya juga fatal. Terjadi pembunuhan. Yang pertama, ya, Habel adiknya dibunuh oleh Kain. Nanti kita lihat lagi. Kemudian Nuh dan anak-anaknya. Ini hubungan ayah dan anak. Nuh itu sukses menghadapi tantangan manusia pada zamannya. Orang pada zaman Nuh itu kejahatannya luar biasa. Dikatakan di dalam Kejadian pasal 6 itu kecenderungan hati mereka membuahkan kejahatan semata-mata. Artinya kejahatannya udah memuncak. Sampai-sampai Tuhan bilang, aku menyesal telah menciptakan mereka.
maka aku akan memusnahkan mereka. Nah, Nuh ini orang yang bergaul karib dengan Tuhan, lalu taat kepada Tuhan, bikin kapal, nggak ada hujan, nggak ada angin, jauh dari laut, ya, disuruh bikin kapal. Ini nggak masuk akal perintahnya ya. Tapi karena Tuhan yang suruh, ya udah taat aja. Akhirnya Nuh membuat kapal itu dan terjadi air bah, bencana air bah. Orang-orang durhaka pada waktu itu dimusnahkan semua, kecuali Nuh dan keluarganya, ya, diselamatkan. Nah, tapi setelah sukses Nuh memulai kehidupan yang baru. Dia membuat kebun anggur. Anggurnya pun sukses, berbuah, anggurnya bagus. Akhirnya bikinlah minuman anggur. Saking senangnya Nuh mabuk anggur, sampai dia telanjang, diceritakan di Alkitab. Nuh akhirnya telanjang dalam keadaan mabuk, ada di kemahnya, di tendanya. Akhirnya dia dengan anak-anaknya melakukan hubungan seksual. Nah, kemabukan, terjadi perilaku seksual. Setelah terjadi perilaku seksual itu, akhirnya salah satu anaknya Nuh itu Sem, Ham, dan Yafet, ya. Ada 3 orang. Si Hamnya ini dikutuk. Jadi gara-gara kemabukannya si Nuh ini, lalu perilaku seksual, dan akhirnya berdampak anaknya terkutuk sampai ke generasi berikutnya. Jadi kadang kesalahan kecil dampaknya panjang ya. Kadang kesalahannya sepele, tapi dampaknya akhirnya menjadi bertambah besar. Kita juga bisa belajar dari Abraham dan Lot. Ini hubungan paman dan ponakan ya, dalam garis keluarga. Abraham itu pamannya, Lot itu keponakannya. Apa yang menjadi persoalan mereka? Perebutan lahan pangan. Abraham punya banyak gembala, punya banyak domba. Lot juga punya banyak domba, banyak kawanan dombanya. Masing-masing punya gembala masing-masing. Nah, ketika mereka menggiring kawanan dombanya, mereka saling bertemu di ladang itu, lalu rebutan makanan, rebutan rumput. Berkelahilah gembala-gembalanya Abraham dan gembala-gembalanya Lot. Berkelahi mereka. Tapi untung Abraham itu seorang pendamai, peacemaker. Dia suka membuat perdamaian. Orangnya sabar, orangnya suka damai. Maka dipanggillah Lot, lalu dibuat perdamaian. Bapak Ibu, kadang di tengah krisis kita memerlukan sikap seperti itu ya. Berdamai, tidak usahlah berkelahi terus menerus. Sedapat-dapatnya, ya, sedapat-dapatnya. Kemudian Abraham dan Sarah, ini suami istri. Abraham dan Sarah, masalah keturunan. Masalah keturunan. Mereka sudah usia lanjut, tapi belum punya anak. Tuhan berjanji akan memberi mereka anak laki-laki. Tapi sampai dikatakan Alkitab, Sarah itu mati haid dan Abraham itu mati pucuk. Artinya secara usia, secara biologis gak bisa lagi punya anak. Maka ketawalah si Sarah ketika datang malaikat mengatakan tahun depan kamu punya anak. Ketawa si Sarah, ya kan? Karena tidak sabar, si Sarah menyuruh Abraham, udah ambil aja tuh Hagar. Hagar itu budaknya. Diambillah si Hagar, lalu dia punya anak juga. Jadi ada konflik di dalam rumah tangga. Tidak sabar dengan janji Allah, mencari jalan pintas, lalu terjadilah permusuhan yang panjang, ya, antara keturunan Hagar dengan keturunan Sarah sampai dengan saat ini. Kemudian ada juga konflik rumah tangga antara Lot dan istrinya. Lot akhirnya tinggal di daerah Sodom dan Gomora, ya, istrinya Matre ini, istrinya Matre. Ketika Sodom dan Gomora mau dihancurkan oleh Tuhan, Tuhan berpesan kepada Lot, bawa anak-anakmu, bawa istrimu. Tapi istrinya ini karena dia tidak taat, jangan menoleh ke belakang, kata Tuhan. Karena istrinya ini mungkin dia pikir mungkin gelangnya, kalungnya masih tertinggal di rumah, mungkin ya. Akhirnya dia menengok ke belakang. Akhirnya pada saat itu juga istri Lot menjadi tiang garam. Akibatnya fatal. Ya. Jadi ketaatan itu perlu Bapak Ibu menghadapi krisis. Ketaatan kepada Tuhan itu penting. Jangan sampai kita mengalami akibat-akibat yang fatal. Kemudian kita juga bisa belajar dari Ishak, Yakub, dan Esau.
Ishak itu ayahnya, Yakub dan Esau itu kakak adik. Ya, Yakub anak mama. Kalau Esau anak bapak. Lalu terjadi penipuan, ya, karena dibujuk oleh mamanya, si Yakub membohongi bapaknya, membohongi abangnya, ya kan? Lalu karena merasa dibohongi, akhirnya si Esau marah, dendam. Tapi untungnya di kemudian hari terjadi perdamaian juga, ya, sehingga keluarga ini boleh akur kembali. Begitu juga kita belajar dari kisah Elkana, Hana dan Penina. Elkana itu suami, punya 2 istri, namanya Hana dan Penina. Ini memang poligami, ya, poligami. Masalahnya muncul ketika Hana tidak punya keturunan, sedangkan Penina punya anak. Ya, namanya sesama madu, saling menyinggung lah. Saya sudah punya anak, kamu gak punya. Ya, tersinggunglah si Hana, mulai menangis dan sebagainya. Tapi ketika menghadapi masalah poligami itu, sikap Hana bagaimana? Dia pergi kepada hamba Tuhan, dia berdoa, ya, meminta kepada Tuhan, pertolongan kepada Tuhan supaya dia bisa melahirkan. Dan akhirnya memang Tuhan mendengarkan doanya, sehingga dia akhirnya mengandung seorang anak laki-laki dan melahirkan anaknya, diberi nama Samuel, yang kemudian hari menjadi pemimpin Israel. Ya, kadang-kadang krisis yang kita hadapi sekarang, kalau kita hadapi dengan taat, dengan benar, itu akan mendatangkan berkat yang luar biasa di kemudian hari. Ya, kalau kita sanggup menghadapi krisis sekarang, itu berkat Tuhan disiapkan di kemudian hari. Ya, Hana harus meneteskan air mata, Hana harus dilecehkan, Hana harus dihina dulu. Tapi dia tidak membalas, tapi dia datang kepada Tuhan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Tuhan menjawab doanya. Anaknya menjadi pemimpin besar Israel. Begitu juga dengan Yusuf, ya, Yusuf dan saudara-saudaranya. Yakub punya 12 anak laki-laki. Yusuf ini anak emasnya Yakub, karena dia lahir ketika Yakub sudah tua, ya, usianya, ya, dan juga lahir dari perempuan yang dikasihinya. Karena Yusuf ini anak emas, akhirnya saudara-saudaranya membenci dia, membenci Yusuf, lalu merencanakan pembunuhan, ya. Kita udah tahu ceritanya itu, ya. Saudara-saudara Yusuf merencanakan pembunuhan kepada Yusuf, dibuang ke sumur, dijual ke Mesir, ya kan? Upaya-upaya itu. Akhirnya Yusuf itu jadi budak, dibeli oleh Potifar, tinggal di rumah Potifar, diganggu oleh istri Potifar, difitnah, lalu masuk ke penjara. Itu yang dialami oleh Yusuf karena akibat pertengkaran di dalam hubungan keluarga. Tetapi kisah kemudian pada akhirnya Yusuf menjadi orang besar di Mesir. Akhirnya terjadi pertemuan, ya, dengan saudara-saudaranya. Yusuf tidak membenci, Yusuf mengampuni semua saudara-saudaranya, terjadi perdamaian dan mereka saling menerima satu dengan yang lain. Kita juga bisa belajar dari Musa, Miriam dan Harun. Ini kakak adik, ini bertiga ini. Masalahnya ialah iri hati, karena Musa dipakai Tuhan luar biasa. Lalu Miriam dan Harun ini merasa, kami juga bisa kok dipakai Tuhan. Kadang-kadang di gereja begitu juga, ya. Terjadi persaingan, terjadi iri hati, ya. Lalu saling menjegal, saling menyikut, ya, satu dengan yang lain, ya. Tetapi kemudian mereka itu iri hati, lalu ketika Musa naik ke Gunung Sinai, ya, menulis dua loh batu itu, 10 hukum, ditunggu nggak turun-turun, nggak sabar si Harun dan Miriam. Akhirnya mereka membuat patung anak lembu emas, ya, lalu disembah. Jadi mereka tidak taat, tidak sabar, dan melakukan penyembahan berhala. Tapi Musa tegas dalam hal ini, tegas, karena penyembahan berhala tidak bisa dikompromikan. Penyembahan berhala itu sama saja dengan perzinahan rohani. Penyembahan berhala itu menduakan Tuhan. Ini yang membuat Allah cemburu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan kau buat patung yang menyerupai apapun, di langit, di bumi, di bawah bumi. Dan jangan kamu sujud menyembah kepadanya, karena aku adalah Allah yang cemburu. Jadi Tuhan itu cemburu, kalau diduakan cemburu. Jadi Bapak Ibu udah jadi Kristen, sembah Yesus Kristus saja, ya. Penyembahan yang lain harus sudah ditinggalkan,
Kalau tidak ditinggalkan itu membuat Tuhan cemburu, dan kecemburuan Tuhan itu membalaskannya sampai keturunan ketiga, keturunan keempat. Itu yang ditulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 5. Nah, lalu terjadi juga krisis moralitas. Nuh menghadapi masalah moralitas orang sezamannya. Dosa zaman Nuh itu memuncak, kecenderungan hatinya melakukan kejahatan. Tetapi Nuh dicatat dalam Alkitab, dia seorang yang bergaul karib dengan Tuhan. Artinya hubungan pribadinya dengan Tuhan itu bagus, luar biasa. Ini merupakan salah satu kunci menghadapi krisis. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, Tuhan akan memimpin kita. Tuhan akan memberi pengertian kepada kita. Ini kenapa ya kok terjadi pada saya? Saya tidak terpikirkan, tidak saya rencanakan. Saya sudah rencanakan semuanya baik-baik saja. Kok tiba-tiba muncul masalah di tengah-tengah ini? Kok tiba-tiba ini terjadi? Ini ada apa ya? Nah, kalau orang tidak bergaul karib dengan Tuhan, dia marah sama Tuhan. Dia menyalahkan Tuhan. Dia menyalahkan orang lain, menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan tetangga mungkin, ya. Tetapi orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia punya pengertian. Segala sesuatu yang terjadi itu tidak kebetulan. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, pasti Tuhan punya maksud. Amin. Pasti Tuhan punya maksud. Hanya kita perlu memahami maksudnya apa ini Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan. Nanti secara perlahan-lahan Tuhan menunjukkan ada cahaya yang mulai bersinar di tengah kegelapan itu. Oh, ini maksudnya Tuhan. Pantas Tuhan izinkan ini terjadi karena Tuhan baik. Ternyata Tuhan maunya begini. Kalau semuanya seperti yang saya rencanakan, malah bahaya, malah gawat. Tapi Tuhan belokkan saya dari rencana semula, lalu saya mencapai maksud Tuhan. Nah, Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Lalu Nuh itu sabar, dicaci maki diam aja, dihina-hina diam aja. Nggak ada hujan, nggak ada angin, kok kamu bikin kapal? Kita ini jauh dari laut, kok kamu bikin kapal? Gitu ya. Tapi Nuh diam saja, karena dia tahu Tuhan yang memberikan perintah. Dia sabar, lalu dia taat, dia kerjakan saja. Tuhan bicara langsung sama Nuh, Nuh kamu harus bikin kapal, ukurannya segini, panjangnya segini, lebarnya segini, tingginya segini. Kamu harus bawa anak-anakmu, kamu harus bawa binatang sepasang-sepasang masuk ke dalam itu. Nuh taat saja. Jadi Bapak Ibu, menghadapi krisis, kita bergaul karib dengan Tuhan, sabar dan taat, itu nampaknya menjadi kunci di mana kita bisa eksis di tengah krisis itu. Begitu juga yang dialami oleh Lot dan penduduk Sodom Gomora. Penduduk Sodom dan Gomora itu penuh dengan kemesuman, ya, perilaku seksual yang tidak wajar, laki-laki dengan laki-laki. Kalau sekarang namanya LGBT ya. Tetapi ketika hal itu terjadi dan mencapai puncaknya, Tuhan ingin menghancurkan Sodom dan Gomora. Maksudnya menghancurkan orang-orang yang hidupnya tidak benar itu. Tetapi Abraham berdoa. Abraham ini paman yang baik ya. Ketika keponakannya menghadapi kesulitan, Abraham berdoa syafaat. Tuhan, kalau ada orang 50 orang di Sodom dan Gomora itu yang percaya, yang beriman, ada orang benar, apakah kau mau hancurkan? Tuhan bilang, enggak, saya enggak akan hancurkan. Lalu Abraham berdoa lagi, Tuhan, kalau ada 30 saja gimana? Saya enggak hancurkan, kata Tuhan. Tuhan, kalau ada 10 saja bagaimana? 10 orang benar di Sodom dan Gomora, apakah kau mau menghancurkan? Saya enggak akan hancurkan. Abraham bilang lagi, sekali lagi Tuhan, kalau ada 5 saja orang benar di Sodom dan Gomora, apakah kau mau menghancurkan mereka? Tuhan bilang tidak, saya tidak akan menghancurkan karena 5 orang benar ini. Tapi apa yang terjadi? 5 orang benar pun gak ada, kurang dari itu, ya. Yang ada hanya Lot dan anak-anaknya. Akhirnya tetap dihancurkan. Nah, pada waktu Tuhan mau mengeksekusi itu, Lot taat. Lot taat. Lot dibimbing oleh 2 malaikat, kamu harus segera keluar dari Sodom dan Gomora. Dibawalah keluar dengan anaknya. Hanya istrinya ini setengah hati tadi, setengah hati. Sudah mau keluar,
nengok ke belakang, akhirnya jadi tiang garam. Ya, jadi istri-istri harus taat ya kepada perintah Tuhan. Kalau Tuhan bicara jelas, taat. Taat, karena taat itu akan menolong kita keluar dari krisis. Kita menjadi eksis. Begitu juga yang dialami oleh Yusuf di rumah Potifar. Waktu itu Yusuf jadi budak, lalu dibeli oleh Potifar. Potifar salah seorang pejabat di Mesir, ya. Lalu dia tinggal di rumahnya Potifar, mengatur rumah tangga itu. Nah, nampaknya istrinya agak genit ya orangnya ya. Akhirnya mengganggu Yusuf, mengajak tidur, terjadi pelecehan seksual. Tetapi karena Yusuf disertai Tuhan, dia dengan tegas, dia lari, dia tinggalkan bajunya, dia lari keluar rumah. Nah, ketika suaminya datang, istri Potifar ini menceritakan yang tidak benar kepada suaminya. Inilah fitnah. Fitnah. Jadi istri Potifar ini memfitnah bahwa dia diperlakukan tidak benar oleh si Yusuf. Nah, ini cerita ini kadang-kadang disinggung di pengadilan yang baru-baru muncul ya, karena ada kasus-kasus Sambo atau apa itu ya, kadang-kadang disama-samakan ini ya, ada yang nyinggung-nyinggung seperti itu ya. Nah jadi difitnah. Akhirnya karena terprovokasi oleh informasi istrinya, si Potifar ini tidak konfirmasi lagi ke Yusuf. Akhirnya dengan arogansi kekuasaannya ditangkaplah si Yusuf, dimasukkannya ke dalam penjara. Jadi Yusuf tuh kasihan, dia dibuang ke sumur, dijual jadi budak, difitnah, lalu akhirnya dimasukkan ke dalam penjara, krisisnya. Tapi Yusuf tetap eksis. Mengapa? Karena dia disertai Tuhan. Dalam kitab Kejadian, kisah tentang Yusuf berulang kali disebut sebab Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Bapak Ibu Saudara, krisis apapun yang kita alami, asal Tuhan menyertai kita, pasti kita akan keluar dari krisis itu. Amin. Maka jangan lari kemana-mana, tetaplah bersama Tuhan. Yang kedua, Yusuf diberikan hikmat, pengetahuan. Bisa dia menafsirkan mimpi sang raja. Ya, akhirnya dia berhasil dan dia diangkat menjadi pejabat nomor 2 di Mesir. Nah, sekarang kita belajar mengenai eksis dalam krisis rohani dan keagamaan. Ya. Kain dan Habel, masalahnya kan masalah ibadah ini. Waktu itu Kain itu menjadi penanam sayur, petani. Sedangkan Habel peternak. Ya, mereka waktu panen sama-sama membawa hasil pekerjaannya itu. Kain bawa sayur-sayuran, Habel bawa domba peliharaannya. Lalu sama-sama dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi menurut Alkitab mencatat Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain, tetapi Tuhan mengindahkan persembahan Habel. Jadi yang diterima persembahannya Habel. Iri hatilah si Kain, marahlah si Kain, lalu terjadi pembunuhan. Tapi akibatnya apa? Tuhan mempersoalkan itu. Darah adikmu telah berteriak dari tanah. Maka si Kain ketakutan, dia melarikan diri. Ya, orang yang hidup dalam dosa tidak pernah damai sejahtera. Orang yang hidup dalam dosa dihantui oleh perasaan takut, khawatir, bimbang, rasa bersalah. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada dosa, selesaikan segera supaya kita bisa eksis. Musa dalam kasus patung lembu emas, ya, saudara-saudaranya Harun dan Miriam itu iri hati, akhirnya tidak sabar, tidak taat, lalu melakukan penyembahan berhala. Musa tegas, lalu Tuhan menghukum Harun dan Miriam dengan penyakit kusta. Begitu juga Yosua, ya, satu kali Yosua dan orang Israel itu menang luar biasa, menghancurkan tembok Yeriko yang besar, yang kokoh, hanya dengan jalan mengelilinginya. Setiap hari 1 kali, selama 7 hari. Hari ke-7 dikelilingi 7 kali. Ya. Jadi mereka mengelilingi sekitar 13 kali. Robohlah kota Yeriko itu, tembok Yeriko itu. Nah, setelah itu mereka mau berperang dengan kota Ai. Kota Ai itu lebih kecil, tidak sebanding dengan Yeriko. Maka Yosua
tidak usahlah kita melawan mereka dengan pasukan yang banyak, cukup beberapa orang saja, beberapa puluh orang. Akhirnya mereka pergi. Tapi tentaranya Yosua ini dipermalukan, melawan kota Ai yang kecil, mereka kalah. Pulang kalah, banyak yang mati. Akhirnya Yosua menangis di hadapan Tuhan. Ini kenapa Tuhan? Kenapa? Bertanya dia kepada Tuhan. Akhirnya diketahuilah bahwa kekalahan Israel itu karena ada seorang yang bernama Akan, dia serakah, dia mengambil barang jarahan yang tidak boleh diambil. Waktu itu Tuhan melarang, kamu tidak boleh mengambil barang jarahan. Tapi karena dilihatnya ada kain yang bagus-bagus, pakaian yang bagus-bagus, diambillah sama Akan. Nah, itu dilihat oleh Tuhan. Ya, mencuri itu sekecil apapun dilihat oleh Tuhan, dipersoalkan oleh Tuhan. Keserakahan ini mengakibatkan orang Israel mengalami kekalahan. Kadang dosa kita berakibat buruk bagi orang lain. Dosa kita bisa berakibat buruk pada istri, pada suami, pada anak-anak, bahkan juga pada orang lain. Yosua berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya dibukakanlah masalahnya. Lalu Akan dan keluarganya dihukum oleh Tuhan. Dan begitulah komitmen Yosua bersama keluarganya sampai pada akhir pelayanan dan hidupnya. Kami dan seisi rumah kami beribadah kepada Tuhan. Itulah komitmennya Yosua, tetap beribadah kepada Tuhan, menolong kita keluar dari krisis apapun. Kemudian pada zaman raja-raja Israel, raja-raja itu hanya ada dua kemungkinan dicatat dalam Alkitab kita. Ada raja yang hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, ada raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia takut akan Tuhan, dia taat. Akhirnya dia disertai Tuhan, diberkati, mengalami sejahtera dan damai dalam masa pemerintahannya itu. Tapi ada raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, mereka itu tidak taat, mereka menyembah berhala, mereka mengandalkan dirinya sendiri, bahkan juga mengandalkan kekuatan manusia. Nah, ketika raja-raja yang tidak taat ini memerintah, negara itu dihukum oleh Tuhan, menderita, dan akhirnya dibuang ke pembuangan. Dibuang ke Babel, yang satunya dibuang ke Asyur. Tapi di kemudian hari terjadi pertobatan juga. Puji Tuhan untuk hal itu. Masih ingat kisah mengenai Sadrah, Mesah, dan Abednego? Mereka itu berada di Babel, dipaksa untuk menyembah berhala, patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Semuanya dipaksa untuk menyembah. Tapi Sadrah, Mesah, dan Abednego ini orang-orang muda Yahudi yang kuat imannya. Mereka tidak mau menyembah. Akhirnya mereka ditangkap. Daniel dimasukkan ke gua singa. Sadrah, Mesah, Abednego mau dilempar ke dalam api. Tetapi mereka berdoa, mereka punya hikmat, mereka bersekutu satu dengan yang lain, dan mereka punya konsistensi iman. Akhirnya apa? Sadrah, Mesah, dan Abednego selamat dari api yang menyala-nyala. Apinya itu dipanasnya itu dipanaskan 7 kali lipat. Yang melemparkan mereka aja mati. Apalagi yang masuk ke dalam ya mestinya ya. Mati juga kan, langsung mati harusnya. Tapi nggak mati. Sadrah, Mesah, Abednego diselamatkan oleh Tuhan. Daniel diselamatkan juga dari gua singa, ya, dilempar ke gua singa. Ini singanya lapar semua sebenarnya itu. Jadi sekali lahap habislah harusnya Daniel ini. Tapi karena penyertaan Tuhan, begitu Daniel dilempar ke gua singa, singanya lagi puasa hari itu. Singanya kehilangan selera, nggak selera lihat dagingnya Daniel. Akhirnya Daniel nggak diapa-apain, ya, selamatlah itu karena Tuhan. Jadi mereka bebas dari hukuman, malahan mereka menjadi orang-orang yang diangkat menjadi pejabat-pejabat yang tinggi. Mereka keluar dari krisis, ya, yang mereka hadapi itu. Nah, Bapak Ibu, dalam Perjanjian Baru kita belajar juga salah satunya dari Petrus dan Yohanes, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus. Satu kali mereka menyembuhkan orang yang lumpuh bisa berjalan. Tapi waktu mereka menyembuhkan orang yang lumpuh itu di depan pintu bait suci, mereka malah ditangkap, diadili, dibawa ke pemerintah kota. Tetapi Petrus dan Yohanes berani, dan Roh Kudus menyertai.
Mereka berpegang kepada hierarki ketaatan. Petrus yang biasanya pelin-pelan, hari itu dia berkata, pikirkan olehmu sendiri, kami harus taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Dengan keberanian itu, akhirnya mereka dibebaskan dari pengadilan itu. Ya, mereka tidak diapa-apakan. Krisis spiritualitas dan religiositasnya dimenangkan oleh mereka berdua. Paulus sama saja. Paulus juga menghadapi tantangan dari orang-orang Yahudi, agama Yahudi, dan juga acap kali menghadapi serangan iblis atau setan. Ya, tetapi Paulus menghadapi mereka dengan pertobatan yang jelas, pengetahuan yang baik. Paulus itu pintar orangnya, ya, menguasai hukum Taurat, tapi juga menguasai filsafat Yunani, ya, berani, berdoanya sungguh-sungguh, memuji-muji Tuhan, malah di dalam penjara dia memuji Tuhan. Ketika menghadapi roh-roh jahat, dia disertai oleh kuasa Tuhan Yesus, dia menegur dengan keras setan-setan itu, akhirnya setan itu pun lari, ya, keluar dari seseorang yang dikuasai pada waktu itu. Nah, itulah beberapa contoh baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, di mana para hamba-hamba Tuhan itu mengalami krisis, tapi mereka menang. Ya, kita belajar dari kemenangan mereka. Kegagalannya kita simpanlah, kita tanam. Ya, mereka gagal juga, tapi kita belajar dari keberhasilannya. Nah, kalau saya rangkumkan, apa yang menjadi rahasia kemenangan terhadap krisis-krisis tadi? Ada 7 hal. Yang pertama, kita harus bertobat dan lahir baru. Apa itu lahir baru? Meninggalkan kehidupan dosa, menerima Yesus secara pribadi di dalam hati kita, dan kita menjadi ciptaan yang baru, kita menjadi anak Allah, dan kita hidup bersama dengan Dia. Yang pertama, lahir baru. Yang kedua, mempunyai intimasi dengan Tuhan. Tiap hari kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Dengan acara apa? Berdoa setiap hari sungguh-sungguh, baca firman Tuhan sungguh-sungguh, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Itu intimasi dengan Tuhan. Kita punya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Itu menjadi kekuatan rohani bagi kita. Sehingga kita menghadapi krisis apapun, Tuhan menguatkan hati kita, tidak menjadi lemah. Yang ketiga, kita sedia hidup dipimpin oleh Tuhan. Tidak mengandalkan pengertian kita sendiri, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi taat pada firman Tuhan, taat pada pimpinan Tuhan. Yang keempat, memiliki hikmat Tuhan. Kalau intimasi kita baik dengan Tuhan, kita baca firman Tuhan dengan teratur, Tuhan memberikan hikmat kepada kita ketika kita menghadapi krisis. Yang kelima, hidup dalam persekutuan dengan sesama. Jangan menganggap remeh persekutuan, karena persekutuan itulah yang menguatkan kita. Kita tidak bisa sendirian. Gereja itu persekutuan, jemaat itu persekutuan. Sehebat apapun kita memerlukan orang lain. Sehebat apapun kita selalu membutuhkan orang lain. Yang keenam, kita terus bertekun dan kerja keras. Ketika dalam krisis, jangan kita menjadi malas, tapi kita terus sabar, bertekun, dan terus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Yang ketujuh, terakhir, kita melakukan perbuatan baik kepada siapa saja. Ketika terjadi krisis, belum tentu saudara kita yang menolong kita. Ketika terjadi krisis, belum tentu saudara seiman yang menolong kita. Bisa jadi yang menolong kita adalah orang lain. Betul enggak? Yang tidak seiman dengan kita. Maka lakukan perbuatan baik kepada siapa saja. Memang ada ayat yang mengatakan berbuatlah baik kepada siapa saja, terutama kepada saudara seiman. Tapi waktu itu konteksnya adalah konteks dalam perantauan, ketika orang Kristen mengalami aniaya. Tapi untuk kita sekarang, kita harus melakukan kebaikan kepada siapa saja, ya. Karena dengan menaburkan kebaikan, kita juga akan menuai pada akhirnya. Yang bisa menolong kita belum tentu saudara kita, saudara kandung kita yang jauh, tapi dia mungkin tetangga kita, dan mungkin dia bukan saudara seiman kita. Jadi berbuatlah baik dengan siapa saja. Dengan begitu hubungan kita dengan Tuhan baik, hubungan kita dengan sesama baik. Ketika krisis terjadi, kita ditolong oleh Tuhan melalui sesama kita, ya. Ini akan menolong kita.
Mari kita baca firman Tuhan ini, kalau ada yang kelihatan ya, baca di depan itu firman Tuhan ini, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, krisis apapun, kita cakap menanggungnya, kita dimampukan menanggungnya, asal di dalam Dia, di dalam Kristus, karena Dialah yang memberikan kekuatan kepada kita, ya. Nah, inilah kita belajar dari firman Tuhan, belajar dari contoh-contoh iman dari tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana ketika mereka menghadapi krisis dan apa yang mereka lakukan supaya tetap eksis di tengah krisis itu, sehingga kita bisa menang menghadapi krisis apapun, krisis dalam keluarga, krisis